baik, pekerja keras, itu cuma nggak tahu cari penumpang tuh di mana sih. Akhirnya dia membridge itu dengan teknologi gitu, sehingga sekarang para driver Gojek itu jadi bisa mempunyai penghasilan tambahan dengan teknologi. Lalu yang berikutnya transparansi ini kalau pakai GoPay, yang tadi pakai GoPay di emailnya setiap bulan ada laporannya kan, ketahuan tuh gitu. Ini uangnya dipakai untuk apa aja, terus habisnya lebih banyak di GoFood biasanya. Aku dibilang boros sama Mas Deki. Terus sama kalau di sini ada yang merchant GoFood nggak? Ada. Nah itu kan ada laporannya kan jelas ya. Apalagi kalau yang transaksinya pakai GoPay, itu ibu benar-benar tahu tuh keluar masuknya berapa, terus uangnya masuknya kapan ke rekening segala macam. Jadi transparansi ini adalah sesuatu juga kita tidak bisa anggap enteng karena biasanya kalau cash itu kan kita either biasanya suka lupa gitu atau suka nggak kecatat gitu. Kalau ini udah terlihat dengan nyata gitu. Dan yang terakhir adalah ini kesempatan yang merata untuk semua. Jadi idenya Gojek adalah buat merchant, buat mitra driver itu pokoknya yang kerja keras itu yang akan dapat kesempatan. Gitu. Jadi itu idenya gitu, prinsipnya kita bikin Gojek. Nah, ini tadi yang aku udah bilang, awalnya kita bikin tuh kenapa, masalah-masalah yang pengen kita atasi itu gimana. Nah ini contohnya kenapa sih teknologi itu jadi bisa jadi hal yang positif buat kita sebagai anggota dari masyarakat. Ini sedikit sejarah, dulunya Gojek itu 2010 cuma call center, terus di 2013 baru mulai cari-cari investor, 2015 kita dapat dana bisa keluarin aplikasi. Jadi dari tahun 2010 sampai 2013 itu drivernya cuma 20. Terus begitu kita launching di tahun 2015, kita launching aplikasi, langsung naik jadi 300.000 dalam 3 bulan di Jakarta dulu waktu itu. Naik terus sampai sekarang kita punya 2 juta. Dan itu masih terus bertambah untuk mitra driver aja. Setelah pertama kan kita mulai dulu motor dulu sama pengiriman barang, sama bisa dibeliin barang, bisa nitip mau dibeliin apa aja. Nah di data yang kita terima tuh orang-orang tuh pada minta banyak dibeliinnya makanan. Itulah asal mulanya kita bikin GoFood deh, karena orang ternyata banyak yang mintanya dibeliin makanan. Masih ingat nggak zaman yang nggak ada GoFood? Aku sudah lupa. Suram katanya. Suram hampa gitu, hidup itu hampa gitu. Susah mau makan, susah. Kalau sekarang mau makan gampang. Nah, abis kita bikin GoFood, mulailah permasalahan baru sama driver. Dulu kalau ingat nih para transmigran termasuk saya, pertama kali kita pakai GoRide, GoCar itu, ini berapa mas? 10.000 di aplikasi. 11.000 misalnya di aplikasi. Kasih cash itu nggak ada kembalian, ya kan? Terus kita kan sebel, kita marahin aja drivernya. Gitu. Terus si drivernya ngadu dong ke Gojek. Saya dimarahin sama 54 penumpang hari ini karena saya nggak punya kembalian. Itu menjadi masalah. Yang selalu nih, Nadine tuh selalu, oke ada masalah, apa solusinya? Cari solusinya, pakai teknologi pasti bisa. Gitu. Kemudian itulah menjadi GoPay. Gitu, sehingga kita bisa cashless dan bisa bahkan sekarang udah bisa kasih tip juga gitu. Ini contoh positifnya teknologi itu gimana gitu. Jadi sekarang udah ada layanannya, udah bisa membantu dari sisi customer gitu ya, semua mau apa, mau pijit, mau belanja, mau bayar listrik itu bisa. Bu masak ya Bu ya, mantap. Udah Buput gue masak ya pasti ya Bu ya. Nah ini positifnya dalam skala yang besar.
Jadi kita bikin penelitian sama Universitas Indonesia di tahun 2018 sendiri itu kontribusi ekosistem kita adalah sebesar 55 triliun ke perekonomian Indonesia. Ini kontribusinya bukan kontribusi kita, tapi kontribusi para mitra merchant gitu. Jadi dengan menggunakan teknologi ini bisa kita naikin nih kontribusinya pada perekonomian bangsa gitu. Contoh yang skalanya itu bisa sebesar ini. Kita juga meneliti dampak positifnya terhadap mitra Gojek. Ini ada yang di handout-nya ibu bapak masing-masing, bisa dilihat detailnya. Tapi kualitas hidupnya juga ternyata bukan hanya kita sebagai customer yang meningkat, kualitas hidup mitra kita juga meningkat gitu, karena kerjanya bisa sesuai kebutuhan. Ya nanti kalau ada waktu luang pas anaknya lagi pada lihat YouTube, ibu bapak juga bisa lihat YouTube-nya Gojek Indonesia. Di situ banyak ceritanya soal driver kita yang perempuan, namanya kita bilangnya Sri Kandi Gojek. Banyak sekali cerita mereka yang tadinya nggak tahu mau ngapain karena misalnya ditinggal suaminya gitu misalnya. Terus akhirnya mereka jadi driver Gojek dan cocok. Kenapa? Karena kerjanya bisa sesuai apa yang mereka perluin, karena kalau pagi-pagi harus ngantar anak dulu, terus baru bisa mulai kerja, nanti sore-sore siangan gitu harus jemput dulu gitu. Dan bahkan sampai ada cerita anaknya dulunya kan si ibunya nih kayak malu gitu kalau ngantar nggak mau dipakai jaketnya, tapi ini anaknya justru minta ibu jangan dipakai aja, dia bangga justru gitu sama ibunya nih bisa jadi driver Gojek juga gitu. Untuk mitra UMKM kita, mitra GoFood kita, dampaknya juga lumayan banyak. Jadi sebagai contoh, dulu ada seorang pengusaha pisang goreng. Kalau yang pernah dengar pisang goreng Bu Nani di Jakarta, dulu tuh warungnya kecil banget di Jakarta Barat. Tapi orang tuh suka karena enak gitu. Dan omsetnya paling sehari tuh puluhan sampai ratusan ribu lah gitu. Sekarang itu dia salah satu merchant kita yang terbesar, omsetnya udah miliaran per bulan, tidak punya cabang, cuma satu. Tapi emang si tempatnya itu dibikin khusus Gojek friendly gitu, jadi banyak driver Gojek di situ. Terus dia juga emang benar-benar sama driver Gojek tuh ini banget, akrab banget gitu. Ini contohnya dia bisa membawa bisnisnya setinggi itu gitu, sampai kadang-kadang kita yang di Gojek suka mikir, ini kayak kita salah profesi deh, harusnya kita jualan pisang goreng kalau lihat Bu Nani. Tapi segitulah teknologi bisa membantu kita gitu, asal kita memilih untuk menggunakannya untuk hal yang positif. Nah, buat Gojek ini kan tantangan-tantangan digital yang sering banget kita bahas, terutama yang paling berhubungan sama kita itu adalah yang ketiga dan keempat dan kelima. Yang ketiga dan keempat, pendidikan literasi digital gitu. Jadi apakah kita tuh fasih nggak sih sebagai transmigran, itu jadi problem karena berhubungan dengan yang keempat gitu, ketersediaan tenaga kerja. Jadi data-data menyebutkan bahwa kalau kan kita dibilang nih Indonesia nih punya potensi yang sangat besar. Kita tuh bisa leap gitu dari yang tadinya hanya kita selalu dibilang Indonesia tuh negara berkembang gitu, belum negara maju, masih banyak tantangannya, masih banyak yang harus diselesaikan, permasalahan yang harus diselesaikan. Teknologi ini salah satu jawabannya supaya kita bisa lead dan menjembatani gapnya tersebut. Tapi bagi kita di industri teknologi, permasalahan yang benar-benar kita hadapi itu adalah ketersediaan tenaga kerja yang paham kebutuhan yang kita punya gitu di industri teknologi. Karena coba deh, yang paling dibutuhin buat Gojek kira-kira apa menurut ibu bapak? Yang anaknya udah mahasiswa ada ya? Biasanya pada menganjurkan sama anak-anaknya sekolahnya apa? Ekonomi, IT, ibu. Nah, cakap ibu, saya butuh orang tua seperti ini lebih banyak. Biasanya juga kalau kita lihat dari research itu kedokteran. Terus biasanya kita sering
udah ketemu engineer, kalau kita bilangnya engineer ya, insinyur gitu yang kita perluin di Gojek itu, percaya nggak sih ini si aplikasi kita itu kan itu tuh tidak gampang ya membuat teknologi kayak misalnya GoFood sekarang udah bisa kita naikin rata-rata pengantaran makanannya dari yang tadinya 30 menit sekarang menjadi 20 menit. Itu tuh menggunakan perpaduan antara baca data, terus aplikasi teknologinya gimana, lihat kondisi daerahnya per daerah kebutuhannya gimana, supply drivernya cukup atau enggak, terus macetnya gimana, ketersediaan merchantnya juga gimana, terus apakah kita harus mengeskalasi teknologi kita lebih jauh lagi supaya kita kan pengen kan kasihan dong customer, ibu kan kalau lapar hungry kan marah-marah gitu biasanya, nanti anaknya udah gitu salah terikan gitu ya, terus anaklah yang menjadi korban. Waktunya bisa berinternet 3 jam karena mama lapar, terus GoFoodnya lama, udah kamu setengah jam aja. Loh, gemeteran benar. Kita kan pengen terus mengimprove pengalaman dari customer kita gitu, tapi kita butuh engineer, dan engineer itu susah sekali ibu bapak dapatnya, susah banget. Jadi kalau Gojek